Kati sorry. Ada tiga juga. Selesai juara satu. Semuaan harus ujungnya macam kita banyak. Ada yang memang kalau di Suzal misalnya kayak SPDK, LPD itu kan masih sejalan itu. Dia kadang-kadang tulisannya kursnya apa aja dia dipendekkan aja LPD-nya. Misalnya gini, SPDK misalnya. Kalau udah kayak gini orang udah tahu berarti S1-nya LPD. Ya kan? Iya. Nah itu gini, ada yang tamatan dia STH. STH kemudian MPD. Itu beda apa? Gitu. Berarti itu kan berbeda kan? STH Koma atau koma. S titik TH titik seharusnya kan? Karena singkatan. Koma titik TH. Ya, Koma MPD. Ya. MPD. Titik MPD. Ini sebenarnya salah tulisannya. Ini apa ada titik? Gelarnya apa Pak? MPD. Ngikuti belakang. Toiletnya di mana ya? Balik ke sana tadi. Balik ke sana tadi. Ke bawah? Sini. Samping di Tangga naik itu ke kanan. juga kan? Udah video kan ya Pak? Udah jalan video nggak apa-apa itu. Oh gitu. Jadi saya disuruh untuk memutar ini sebentar ya, biar nampak yang cantik. Biar nampak dulu. Mana orangnya? Untuk sementara. Semakin suruh pulang. Enggak Pak, SMP. Makan biasanya kasih kolektor. Enggak lah, saya kurang 2 berkah. Kenapa? Memang cucok ini nggak bisa jauh dari kami. Si John, siapa si Johannes mana? Dia yang mendampingi Capsek. Itu langsung sarannya kalau single pasti dipakai langsung. Jadi supir ya? Jadi supir. Sama kita berarti alumni. Itu tahun berapa? 2011. Pak Nino dari mana? Alumni. Ibu apa? Kelas berapa? Ya kan, sama dengan Pak Bagaya. Kelas apa? Untuk walisnya. Nanti kemana Pak? Pendeta saya tahu. Penjaga. Penjaga. Udah? Tadi kami nggak dapat. Nggak mungkin di sini pula atau dari sana Itu memang dari ya? sana dia. Dari sana ya? Jadi itu aja. Oh ya jelas. Di atas nasi itu dibuat. Di atas nasi itu. Ini nasi ibu ini bukan. Itu gara-gara nasinya bukan. Mau foto ih. Nggak nampak nggak? Nampak ya nanti gini ya? Nampak ya? Foto dulu kita Pak pakai itu. Aku nggak nampak ya. Agak bagus harapnya. HD soalnya bukan HD. HD Pak. Sekarang udah pecah loh Pak. Fotonya. Kita muka apa muka kita? Enggak jatuh karena kakinya. Ini karena apa? Kakinya lipat. Ini nampak semua? Nampak. Gitu. Aku nggak nampak. Foto dulu kita sekali Pak. Bahaya bendahara ini. Nggak nampak juga. Nggak nampak. Ini Foto sekali Pak. Mana? Wah, baru nampak. Bilang biasa. Iya.
apa nanti bisa diambil kamera video. 2017 lagi ibu sangkatan siapa? Yang pegawai di situ si Sonda, ya kan? Sonda Panjaitan. Iya, maksud aku sama karena ibu ini kan Enggak lah, Kak Sonda mas, Kak Sonda administrasi. tidak loh, tamatan dia. Kak Sonda apa konsul? Iya. Kak Sonda itu sudah Jadi ya, tamat dari Solos dia. Cumannya sebelum tamat ya, dia udah administrasi di situ. Udah hanya waktu sudah sama semua. kami sama aja kami sudah. Kan tidak ada otoba kan? Sudah ada kan? Tadi sih alumni berapa? Saya Kalau Solos ya. Perhatian diberitahukan kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan yang terhormat untuk memasuki ruang paripurna karena rapat akan dilanjutkan kembali. Sekali lagi kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan yang terhormat untuk memasuki ruang paripurna karena rapat akan dilanjutkan kembali. Terima kasih. Ada video. Videonya lo pilih ya. Mana? yang dibutuhkan apa kita di pabrik ada. Pakai handphone kakak ya? Oh, BPH ya? Berarti Sumatera Utara. Mana dia? Mau bicara jadi. Iya. Lihat kemarin. Suaminya kerja di dinas kebersihan kan? Raha. Enggak lah. Iya. Enggak wisudanya 2012. Tapi kayak pernah lihat bapak tuh. Karena kan beda setahun lagi istilahnya. Masih ada urusan kampus. Kita yang masuk. Iya.
kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang terhormat untuk memasuki ruang paripurna, karena rapat paripurna akan dilanjutkan kembali. Terima kasih. Coba dulu PDD biar agak ini dan kita. Jadi ada sisi ada. Jadi yang apa di ruang khusus orangnya. Ada idola kita. Nanti orang itu kita. Segera di apa istilah segera tidak sudah ditindaklanjuti ya, direalisasikan sesuai dengan surat dirjen itu tadi. Jadi ini yang segera urgent gitu ya, karena surat dirjen itu sudah 2 bulan tahun 6 Juni sampai dengan sekarang di Agustus. Lalu itu selanjutnya kita meminta DPRD ini Utara supaya dalam memperjuangkan biaya ini. Nah, itu yang kita harapkan. Yang pertama segera ini. Lalu yang kedua mengenai transformasi PPG kemarin ya, yang sudah kita bahas kemarin, itu bagaimana kita boleh bersama pemerintah untuk melakukan perubahan sistem PPG bagi 2 logistik, terutama dalam menyelesaikan peraturan dan kemenang untuk menghindari konfigurasi provinsi, juga menekankan pentingnya sertifikasi guru penggerak agama Kristen dan Indonesia tidak ada diskriminasi atau kerugian bagi guru agama. Jadi ini yang dalam pembahasan transformasi nanti lampirannya sudah ada, ada sekitar 20 orang, ya, 20 orang, 19 sampai 20 orang yang sudah kita data se-Provinsi Sumatera Utara. Dan guru penggerak guru agama Kristen ini bukan hanya di Sumatera Utara saja ada, tapi di provinsi-provinsi lainnya sampai di Papua sana sudah ada, karena juga terangkat di situ. Namun
namun dengan ini kita minta nanti supaya pimpinan dan jajaran yang bisa nanti membantu menyampaikan itu kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama RI supaya aturan orang ini tadi diselaraskan dia. Jadi jangan nanti Kementerian Agama bisa langsung ke inti-intinya. intinya juga. Karena nanti untuk apa pengantar jadi begitu kan durasi Nah ini masuk supaya kita pakai semalam nanti lebih apa lagi? supaya ingat kan. Iya. Yang kedua ini, ya, kalau dia juga mengatakan adanya sertifikasi guru pendidikan atau mahasiswa. Audisi juga mengadakan sertifikasi Guru pendidikan. sertifikasi bagi guru penggerak khususnya Bagi pendidikan guru, Kristen. bagi guru agama Kristen yang sudah lulus guru penggerak. Ya. Secara umum nggak ada. Seperti kami teman-teman kita yang tidak guru penggerak, yang belum PPI itu ada di kampung. Di poin yang ketiga, ya poin yang ketiga ini meminta agar guru agama Kristen yang belum diidentifikasi ya sudah dipanggil, terutama mereka. Jadi ini kan bagian daripada transformasinya supaya aturannya tadi. Ini kan membahas tentang aturannya supaya selaras. Orang perempat maksud saya, perempat. Maaf, ini perempat ini aku perempat. Perempat itu yang pemenuhan fasilitas dan sarana pendidikan agama Kristen. Ini nggak jelas nih, fasilitas nggak sama dengan yang itu. Harusnya ini dinaikkan ini bersama dengan pemenuhan kader. Poinnya. Dalam Kristen yang belum Ya, ini poinnya ini yang ketiga ini harusnya mencakup meminta agar guru-guru jangan di pemenuhan fasilitas dan sarana pendidikan. Ini kan salah sih. Tapi ini kita sudah ada. Enggak, maksudnya di sini kan di transformasi Ini kan fokusnya jadi guru penggerak sama guru-guru yang tidak kaya. Jadi guru yang tidak penggerak dan guru yang tidak itu gimana? nah ini nanti dibahas di sini di bagian penjelasan. Jadi ini pembahasannya mengenai aturan sebenarnya. Kan judul dari disebut tadi kan transformasi. Sekali lagi diinformasikan kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang terhormat Contoh saja deh. untuk memasuki ruang paripurna karena rapat paripurna akan dilanjutkan kembali. Terima kasih. Membahas tentang aturan ini harus jelas. Jangan cuma hanya satu kementerian saja yang Ada juga teman-teman yang memberikan aspirasi yang tidak dicek. iya. Yang dibawakan harus kayak kita kan diminta kalau untuk PPI itu. Iya. Kan Kita hanya kita khususkan ini. Pembagian semua. Jadi untuk P3K nanti kan ini kan di garis besar ini masuk kepada konteksnya itu kan PP, ujung-ujungnya kan PP. Cuma Iya kan, maksudnya gini, kendaraan yang belum secara prioritas umum aman, dan secara khusus. iya aman yang belum prioritas. Kalau iya, secara umum semuanya total harus dibuka. Tetapi secara khusus memang kita harus mendahulukan yang tes yang sudah pre-tes. dan memang ada surat edaran dari Dimas Kristen kan jadi jelas di dalam. I know, Pak. Tapi kan kita ini kan membawa seluruh orang, bukan hanya yang proses yang pre-tes atau guru penggerak, enggak. Kita ini Jadi yang harus khusus fokus ke nanti. umum. Jadi yang khusus nanti itu untuk guru yang lulus PTS dan sukunya guru penggerak tadi ini yang khusus. Baru Tapi nanti bicara kuliah umum umumnya ya, semua. enggak, lebih dahulu nih. Iya. Lebih dahulu umum dia Oh iya, itu umum ya. umumkan dulu bahwa Pas. kami banyak sekali ini guru-guru yang belum Sertifikasi. PPG, yang belum PPG. Padahal piloting dari Kemendikbud sudah terbuka. Itu dulu pertama kita. Lalu, iya, guru agama Kristen. Jadi ini adalah Terus lanjut lagi ke sistematikanya itu harus dibuka untuk piloting guru pendidikan Kristen. Nah,
alasannya ada yang sudah pre-press, yang sudah lulus admin, tinggal pendanaan. Nah itu dia bahasanya kerucut ya. Jadi kita harus dari umum, jadi kita harus membawa nama pendidikan agama Kristen di keseluruhan. Baru sikit-sikit ini yang 100 berapa tadi 100, yang proses yang sudah 18, yang 118 ini 718. dikerucutkan ke 718 ini dari ribuan kita yang pendidikan agama Kristen provinsi Sumatera. Enggak, ini buat Sumatera Utara aja ya. Di Sumatera kita mau Indonesia kita Standar kita yang nggak itu jangka panjang. Bukan hanya dia yang ikut dipanggil PBG itu atau bidas PBG itu hanya guru swasta atau guru PNS, tapi di guru honorer yang ada di negeri SD SMP dan SMA hanya membuat sendiri. Kita tes sekali ya. Yang saya pertanyakan tadi ini maksudnya enggak ini kita masih tambahin lah ini ke arah mana lagi masih PPDK supaya kita tahu satu orang jangan kita di sini yang berangkat. Nah, salah Coba satu sih tuliskannya dulu aja di situ. Nanti kan Pak saya nanti menyampaikan baru intinya saja. Jadi nanti kan ada sih kita tadi jawab apa yang mau kita sampaikan di situ nanti teman-teman menambah dari apa yang sudah saya sampaikan. Boleh menambahi, boleh gimana memperjelas, kembali. Jadi nanti seperti itulah nanti teknis kita yang lagi supaya nanti saya bacakan aja. Nanti kalau ada pun nanti kita membawa pendidikan agama Kristen di seluruh provinsi Sumatera Utara. Saya lebih condong kepada yang tadi secara umum dan secara urgent yaitu ibu yang sudah lulus postes. Secara umum urgent kan ada bahasa umum ada urgent kan begitu. Umum ini memang kita sampaikan akan ditekankan untuk dibicarakan lagi. Urgent ini memang harus secepatnya yaitu pembiayaan untuk yang sudah lulus postes dan juga guru penggerak dites. Nah, begitu Pak. Jadi jangan warna sari dibawa kan secara umum tadi. jadi di mana tadi ini di Di bagian pertama transformasi enggak? transformasi. Iya, transformasi. Linia barunya itu di Bahwasanya setelah Di pertama di awal iya, baru nanti karena kan secara umum iya, guru agama Kristen dibuka atau ya, saya lebih bisa Kembali Pak Ketua Pak. Iya. Oh ya. Ya, silakan dulu, Bu. Iya, iya. Ya, begini Pak, Bu, sebelumnya kita mohon maaf, Bapak Ketua ada panggilan untuk pertemuan di DPP hari ini. Artinya, kalau memang Bapak dan Ibu berkenan, kami dari tenaga ahli lah yang menerima Bapak dan Ibu. Nanti kami sampaikan apa-apa saja yang menjadi catatan kita dalam pertemuan ini. Terus seperti apa kira-kira? izin dulu Pak. Apakah tidak bisa kita untuk Komisi Pendidikan. Oh, oke, komisi ini. Komisi ini.
Gimana? Bapak-bapak, ibu-ibu? pastilah disampaikan kepada Bapak Ketua Iya. dan sudah kita diizinkan hari ini untuk semu, apalagi kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua. Jadi gimana teman-teman? Karena kondisi Artinya begini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya kata begitu hobi pengadilan Bapak Ketua. Kondisi saat ini, Bapak Ketua kan juga sebagai sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumut. Ini kan menjelang pilkada serentak. Sebentar lagi nanti tanggal besok atau lusa itu udah ada pengumuman lagi soal pimpinan kepala daerah di 27 kota. Jadi beliau lagi mengkonsolidasikan itu. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat ini kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir di sini. Bukan beliau tidak mau, tapi memang tidak bisa dihindari. Nah, DPP, Pak, ya ini. Ini kan dua opsi. Satu opsi kita akan memberikan aspirasi kepada Bapak Menteri. Satu lagi opsi kami menunggu. Kan begitu. Boleh, Kita harus ya. menentukan itu. Iya, silakan. Kecuali tadi Bapak Ketua tidak bisa selama lamanya boleh. Iya, oke. Rupanya ternyata kan sudah ada ajuan dari Iya. Bapak bahwasanya bisa sesuai schedule dan kemarin sama dia. Minggu. Begitu. Nah, jadi kita harus tentukan. Oh iya, silakan. Apakah kita setuju bahan kita yang sudah kita buat ini tidak? Maaf ya Pak. Iya, silakan. Setuju. Langsung bicara sama. Dikasih yang dari yang tadi. Begitu dia. Nanti kita tunggu. Kalau itu pertanyaan tunggu. Kalau itu memang opsi ya kan? karena begini, ini kan ada proposal yang ini sudah dilakukan sudah dari supaya segera ini yang namun itu kalau menurut saya kalau seandainya bisa menyampaikan ini langsung dan ini langsung proses masalah tapi juga itu sendiri kita boleh semua karena ini kan supaya bisa segera ditangani gimana kira-kira teman-teman ya biar nanti kalaupun ada nanti agenda selanjutnya bisa lagi kita sampaikan lagi secara biar lebih enak lagi gitu Pak. Saya kita sampaikan supaya ini langsung ada hal yang bisa langsung diarahkan. Iya. Gimana kira-kira?
kantor selalu welcome, tidak pernah ada mereka kecewa, selalu ada mereka juga melayani. Tetapi karena memang kita sudah menjual kita kemarin sudah baik, ada tanggapan respons, tetapi ada sesuatu hal yang memang membuat kami kecewa, yaitu soal itu memang pada ketik kami memang kecewa. Tetapi ada lagi solusi, masukan yang diberikan oleh Bapak Ketua Semarang, dan kami juga antusias sampai meninggalkan pekerjaannya karena sudah 2 hari ini Pak, ada yang sampai dari luar kota. Ini kan semua kota. Nah itu dia Pak. Memang kami lebih suka memang the point, kami berbicara menyampaikan aspirasi ini kepada orang yang tepat, kepada yang memang harus kami sampaikan. Apalagi tadi saya mengatakan kalau bisa bersama komisi lah, komisi E ya. Jadi dalam hal ini Pak, kalaupun tadi sudah ada kesepakatan dari kita, jadi jangan nanti kita kan mempertanggungjawabkannya ini kan untuk cakup apa kita. Nah, ini jadi kalaupun tadi ada perwakilan, Bapak sebagai staf ahli di sini penyambung tidak tahu nanti untuk menyampaikan kepada Bapak yang terhormat kami, Ketua DPD Sumatera Utara, juga sangat terima kasih Pak atas kehadiran Bapak. Jadi kami juga tidak ada kecewa, sedikit adalah, tapi tidak langsung kami katakan kecewa. Memang ada juga yang jadi kalau memang tadi sudah ada kesepakatan. Diberitahukan kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat diminta untuk memasuki ruang paripurna karena rapat paripurna akan dilanjutkan kembali. Terima kasih. Saya rasa bisa juga tidak akan mereka tidak pernah menutup. Jadi saya rasa terima kasih Rizky ataupun mengawali saya akan diskusi Terima kasih Pak atas kesempatan yang kita berikan. Saya dari Sesubakti, Ketua Dewan Pengurus Wilayah Provinsi Sumatera Utara. Di sini terdiri siswa Universitas Indonesia yang didukung oleh Pusat di Surabaya. Dan semuanya Mas. Jadi kami sebagai perwakilan di sini di Sumatera Utara menyampaikan beberapa hal yang ada 4 poin dan ada yang kemudian saya katakan tadi mengenai poin jadi yang paling urgent ini yaitu mengenai kebudayaan sesuai dengan surat edaran Dirjen Dimas Kestet yang ada di sini nomor B59B/599/PJ 4-DD-4-11-00-11-2024. Ini tanggal 26 Juli yang lalu. Ya, tanggal 26 Juni. Ini isinya sudah ada dibuatkan di sini. Yang terhormat kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara se-Indonesia di tempat sehubungan dengan telah dilaksanakannya proses seleksi akademik calon peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan Guru Darjat Guru Agama Kristen yang diselenggarakan oleh Ditjen Dimas Kristen, maka dapat kami sampaikan bahwa sejumlah 1.751 orang guru agama Kristen telah dinyatakan lulus seleksi dan selanjutnya berhak mengikuti pendidikan profesi guru dalam jabatan yang rencananya akan dilaksanakan secara bertahap setiap tahun. Nah, karena terbatasnya ketersediaan anggaran pada tahun 2024, Ditjen Dimas Kristen hanya mampu membiayai PPG dalam jabatan untuk sekitar
sekitar 302 orang guru agama Kristen. Sehubung dengan hal tersebut, kami memohon bantuan kepada Bapak Ibu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, untuk dapat membantu pembiayaan PPG dalam jabatan bagi guru yang mengabdi di provinsi setempat, provinsi Sumatera Utara, ya, khususnya guru agama Kristen yang mengajar di sekolah. Nah, perlu kami informasikan bahwa biaya pelaksanaan PPG dalam jabatan agama Kristen tahun 2024 pada LPTK IAKN Ambos adalah sebesar Rp6.500.000 per guru. Koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Citra di nomor handphone tertera di sini. Lalu demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang diucapkan terima kasih. Ini dari surat Dirjen Bimas Kristen. Jadi atas dasar ini kami akan di sini Pak sebagai permohonan kami dibantulah ya lewat perwakilan kami di sini DPRD Provinsi Sumatera Utara. Nah, jadi itu yang paling utama yang saya sampaikan. Nah, jadi saya bacakan dulu audiensi kita pada hari ini, diskusi kita ya. Di sini ada 4 poin yang mau ingin kami sampaikan tadi. Yang pertama itu tentang permohonan pembiayaan untuk guru pendidikan agama Kristen yang lulus BITES. Jadi ada sebanyak 718 guru pendidikan agama Kristen yang tersebar di Provinsi Sumatera Utara, baik di sekolah negeri maupun swasta, telah lulus BITES dan memerlukan dukungan pembiayaan. Ya, jadi ada di situ lampirannya juga sudah kami lampirkan Pak ini. Ini yang paling bawah, ya, ada lampirannya. Itu lampirannya, data-data yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Nah, lalu yang selanjutnya audiens ini meminta dukungan dari DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk memperjuangkan pembiayaan ini sesuai dengan surat Dirjen Bimas Kristen tadi, Pak. Jadi kami memohon kepada DPRD Provinsi Sumatera Utara, khususnya kepada Bapak Ketua, ya, nantinya boleh disampaikan agar ini bisa dibantu, diperjuangkan bagaimana supaya ini bisa terrealisasi segera. Ini sifatnya urgent dan nomor handphonenya boleh nanti langsung dihubungi di situ Pak dari penyelenggara PPG. Nah, lalu untuk yang kedua yaitu mengenai transformasi PPG untuk guru pendidikan agama Kristen. Jadi secara umum di sini Pak, guru pendidikan agama Kristen masih banyak yang belum PPG dalam jabatan. Sangat banyak sekali. Ya, mungkin ribuan guru yang belum ikut pretest bahkan, ya. Jadi masih banyak. Ya. Jadi ini kami memohon supaya nantinya adalah reformasi untuk PPG pendidikan agama Kristen seperti yang dilakukan oleh Kemendikbud. Mana ada piloting istilahnya ya, piloting ada sekitar yang pertama itu tahap pertama 60.000 ya. Nah, tahap kedua 60.000 tambahannya 30.000, jadi 90.000 orang. Ya. Sedangkan guru pendidikan agama Kristen nggak ada masuk di dalamnya. Nah, perlu kita ketahui bahwa penyelenggara pendidikan khusus pendidikan agama Kristen ini ada 3, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta masyarakat, yayasan dan sebagainya. Nah, jadi kami di sini ada sebagian memang diangkat oleh pemerintah pusat, khususnya guru agama. Khusus di sini guru agama Kristen diangkat langsung oleh Dinas Kristen. Ya, di bawah nama mereka ya, pusat, guru pusat. Sedangkan kami ini diangkat sebagian dari pemerintah daerah. Nah, jadi kadang yang menjadi masalah di sini kami yang diangkat dari pemerintah daerah ini tidak
selayaknya pemerintah daerah juga bisa menyelenggarakan atau memberikan sarana prasarana bagi kami untuk bisa mengikuti PPD seperti yang dilaksanakan, atau bisa langsung ikut di dalam program Kemendikbud, karena ini kan dinas pendidikan ini kan di bawah naungan di bawah naungan Kemendikbud, dinas pendidikan provinsi maupun kabupaten kota. Seharusnya kami diikutkan, tapi pada nyatanya sampai sekarang ini bertahun-tahun sampai berpuluh-puluh tahun saya kira, ya, hingga saat sekarang ini kami tidak pernah diikutkan. Saya sudah mengajar hampir 12 tahun, Pak. 12 tahun. Ya, 12 tahun hingga saat sekarang ini. Sampai sekarang belum ada mengikuti itu, karena dulu persyaratannya harus SK-nya SK dari wali kota kepala daerah. Nah, itu dulu. Jadi persyaratan ini banyak adalah sebagainya hingga pada saat hari ini. Jadi kami tidak disertakan dalam hal itu. Jadi kami memohon di sini supaya ada transformasi, ya, transformasi PPD guru pendidikan agama Kristen. Khususnya salah satu contoh, ya Pak, di sini contohnya misalnya untuk guru penggerak. Mungkin Bapak juga dengar itu tentang penggerak Pak Adi, ya. Ada dia peraturannya bahwa guru penggerak itu mendapatkan rekomendasi, ya, aturannya mendapatkan rekomendasi kalau sudah memiliki sertifikat guru penggerak untuk sertifikasi PPD. Sedangkan kami guru-guru agama Kristen, saya secara pribadi, ada juga lampirannya di situ Pak, untuk yang masih kami bisa data di Provinsi Sumatera Utara. Mungkin banyak lagi teman-teman di luar daerah juga yang belum bisa kami simpan data, tapi itulah buktinya, ya, bahwa kemarin kami dapat sasaran, tetapi sasaran 4, ya, guru penggerak. Tapi untuk pilihan pendidikan kami tidak ada di situ, khusus guru agama. Jadi kami selalu didiskriminasi guru agama ini, ya. Kami selalu didiskriminasi dalam hal ini. Padahal kami mengikuti program pemerintah, ya. Semangat kami untuk pendidikan agama, yang bukan hanya pendidikan agama Kristen saja, yang lain juga. Semangat kami luar biasa dalam hal menimba ilmu untuk kami dapat salurkan kepada anak didik kami, ya, anak didik kita, ya, khususnya. Jadi dalam hal ini kami guru-guru agama nggak terkapar dalam hal itu, yang sudah menjadi guru penggerak. Kami tanyakan kepada Kemendikbud, Kemendikbud bilang, ya, itu dikonfirmasilah kepada Kementerian Agama. Masa kami yang mengkonfirmasi aturan ataupun peraturan yang mereka buat dari pusat, kami yang mengkonfirmasi kepada kementerian lain yang bersangkutan, kan begitu, kan nggak pas lagi, ya. Nah, jadi untuk selanjutnya kami, ya walaupun begitu kami nggak sering nggak lelah gitu, ya, untuk mempertanyakan. Lalu Kementerian Agama katakan, apa itu guru penggerak? Kita tidak punya program untuk itu. Bayangkan pendidikan agama khususnya, ya, ini kan dikelola oleh dua kementerian ini. Seharusnya dua kementerian ini harus duduk bersama untuk menyelaraskan aturan-aturan mereka, sehingga kami tidak didiskriminasi guru-guru agama ini secara umum. Salah satunya ini tadi contohnya, banyak lagi sekali masalah-masalah yang kami hadapi. Jadi kami mohon supaya untuk transformasi lah. Jadi audiensi ini menekankan pentingnya salah satunya tadi untuk sertifikasi untuk guru penggerak khususnya pendidikan agama Kristen, ya, yang sudah kami lampirkan di sini, ya, kami lampirkan. Bisa nanti sekaligus dengan lampiran kami dan izin tadi Pak. Nah, itu dimohon kami supaya itu dimohonkan segera untuk ditanggapi dan ditangani, direalisasikan. Nah, lalu untuk selanjutnya yang ketiga di sini mengenai pengembangan karir, ya, dan kesejahteraan guru pendidikan agama Kristen. Jadi kita mendorong pemerintah untuk
membuka rekrutan dan pengadaan guru pendidikan agama Kristen khususnya ya secara transparan dan memastikan kenaikan karir yang adil bagi guru pendidikan agama, termasuk ya menjadi kepala sekolah dan pengawas. Nah ini masalah regulasi tadi Pak ya. Aturan Kemendikbud berbeda caranya untuk mengangkat guru sebagai kepala sekolah dan pengawas. Kemenak juga punya aturan yang berbeda. Nah, jadi kami ini nggak dapat dua-duanya dari aturan itu. Nah, oleh sebab itu kami menekankan bahwa dalam diskusi ini supaya DPRD Provinsi Sumatera Utara boleh menyampaikan aspirasi kami ini kepada pusat agar pusat boleh duduk bersama dalam hal menentukan regulasi yang mereka buat sehingga tidak ada guru pendidikan agama khususnya pendidikan agama Kristen yang tidak didiskriminasi. Apa bedanya kami dengan guru-guru yang lain? Ya, mereka punya hak, kami punya hak yang sama. Ya, kita sama-sama mendidik anak, bahkan karakter akhlak mereka kita didik bersama. Kalau akhlak siswa kita, peserta didik kita, generasi kita tidak kita kita tidak jaga dengan baik, kita tidak didik dengan baik, maka apa yang akan terjadi dengan negara ini? Kita ingin generasi emas ya tahun 2045. Bagaimana bisa sampai kepada situ? Pada dasarnya saja regulasinya saja sudah membuat diskriminasi dan lain sebagainya, sehingga tujuan itu akan sulit untuk kita capai nanti di depan. Nah, oleh sebab itu kami mohonkan supaya ini boleh nantinya disampaikan, ya, khususnya untuk P3K, guru pendidikan agama Kristen Pak, di Provinsi Sumatera Utara, khususnya di 3 provinsi ya, guru SMA, SMK, ya, SLB dan lain sebagainya. Ini masih minim Pak, ya, masih minim. Padahal banyak teman-teman sudah mengajar begitu lama, tapi hingga pada saat hari ini formasi tidak ada dibuka. Ya, formasi tidak ada dibuka. Jadi kami memohon supaya tolonglah jangan didiskriminasi guru-guru yang lain dengan kami ini sama. Kami sama-sama guru. Ya, jadi kami memohon supaya formasi untuk P3K itu harus boleh kiranya dibuatkan, khususnya untuk tingkat provinsi ini. Tahun-tahun lalu minim sekali Pak, ya begitu ya. Nah, lalu untuk selanjutnya mungkin nanti teman-teman boleh menambahi. Lalu untuk selanjutnya yang keempat, ini pemenuhan fasilitas sarana prasarana, ya, khususnya pendidikan agama Kristen. Ya, ini memastikan kesediaan ruang agama ya untuk siswa belajar gitu ya, yang layak nyaman di sekolah. Jadi pemerintah harus memastikan itu ya, serta melengkapi buku pembelajaran pendidikan agama Kristen khususnya di sini di sekolah negeri maupun di swasta. Ya, jadi banyak Pak kasus-kasus dari teman-teman, bahkan pengalaman saya juga ya ketika belajar pendidikan agama Kristen. Ya, karena kan kalau yang dia minoritas, ya itu nggak di kelas. Yang mayoritas pasti di kelas karena lebih luas. Yang minoritas ini harus cari tempat sendiri. Kadang seperti saya kemarin sekitar 4 tahun yang lalu, ya di situ kantor kepala sekolah, di situ kantor guru, di situ perpustakaan, disitulah kami juga belajar pendidikan agama Kristen. Bayangkan bagaimana anak-anak didik itu boleh nyaman, bagaimana hak anak didik itu mendapatkan pendidikan di sekolah-sekolah. Ya, bahkan saya juga mengajar pernah di swasta. Ya, di swasta ini juga begitu. Kadang di gudang dibuat, kadang lampunya pun gerak-gerik. Berapa kali pun disampaikan kepada yayasan, masih tetap dipertahankan seperti itu. Jadi anak-anak didik ini hak-haknya di situ tidak terpenuhi. Sedangkan undang-undang kita menjamin pendidikan itu bagi anak peserta didik, generasi bangsa kita, khususnya pendidikan agama. Ya, itu undang-undang menjamin itu semua. Tapi pada kenyataannya bahwa saya sendiri mengalami itu.
Ya, jadi bagaimana anak-anak boleh nyaman lewat nanti tikus di situ dan sebagainya macam. Jadi ini untuk boleh disampaikan kepada pusat nantinya melalui Pak Ketua selaku Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara agar ini boleh disampaikan dan dipastikan bahwa pendidikan itu untuk anak-anak itu bisa oleh dengan baik, fasilitasnya dengan nyaman dan lain sebagainya. Jadi Pak mengenai syarat prasyarat, lalu meminta agar guru-guru agama Kristen yang mengikuti pretest tadi juga segera dipanggil Pak. Yang pertama tadi ya, ini segera dipanggil, mohon. Sudah berpuluh-puluh tahun. Sedangkan guru-guru yang lain ya, guru kelas sudah dipanggil. Bahkan contohkan saya tadi Pak, guru penggerak sama kami, guru penggerak angkatan 5 ya, teman-teman saya sudah menikmati tunjangan, sedangkan saya masih ya begitu berjuang. Jadi diskriminasi itu masih kami rasakan, keadilan itu masih jauh daripada kami Pak ya, padahal kita ini melandaskan dasar Pancasila, tapi keadilan itu tidak kami temukan dalam dunia pendidikan, masih banyak Pak, masih banyak. Jadi kami memohon lewat audiensi ini, kami memohon supaya nantinya perihal-perihal ini boleh disampaikan, dan hal yang urgent tadi mohon supaya segera ditangani langsung. Nah, di situ ada tadi penyampaiannya lewat dirjen suratnya itu tadi boleh langsung direalisasikan, bisa ditangani oleh telepon supaya kami ini diperjuangkan. Ya, ada sekitar 718 orang seprovinsi Sumatera Utara. Nah, jadi begini Pak, yang mungkin boleh saya sampaikan lagi. Lalu selanjutnya mungkin tambahan di sini yang saya catatkan, ada sedikit tidaknya pemerintah ini juga memberikan penghargaan lah kepada guru-guru yang memang berjuang dalam pendidikan ini untuk anak-anak didik kita, khususnya misalnya salah satu contoh untuk menempuh pendidikan, guru-guru yang menempuh pendidikan S2, S3 ya, ini tidak, apalagi khususnya guru P3 saat sekarang ini Pak, golongannya di situ memang ada golongan 9 dan 10, tetapi kami yang sudah memiliki ijazah S2 ya, kenapa nggak bisa diselaraskan ya, atau disetarakan golongan kami ke golongan 10. Itu aturannya sampai sekarang, padahal ke BKD kami sudah sampaikan kemarin Pak. Ke BKD sudah sampaikan, aturannya belum ada ya, dasarnya belum ada. Jadi tolonglah supaya ini guru-guru yang semangat ini untuk belajar ya, menimba ilmu untuk anak-anak didik kita ini, supaya setidaknya penghargaan lah lewat penyesuaian kenetraan golongan ini tadi. PNS bisa, kenapa P3K nggak bisa? Ya, jadi ini masih ada kesenjangan di sini Pak. Ya, kami mohonkan ya, kita sama-sama guru juga ya, ada yang PNS, ada yang P3K, ada yang honor bahkan ya, yang honor bahkan lebih giat lagi untuk menimba ilmu ya, untuk supaya memberikan pendidikan yang terbaik bagi generasi kita. Jadi ini juga kami mohonkan nantinya. Lalu yang selanjutnya ini juga yang perlu kami sampaikan juga, kami menghimbau supaya pemerintah perlu menjaga dan menghargai keberagaman serta toleransi beragama, termasuk dalam pelaksanaan kegiatan instansi. Contohnya, saat instansi pemerintah mengadakan acara pada hari Minggu, pegawai yang beragama Kristen dan Katolik seringkali dihadapkan pada dilema antara kehadiran dalam kegiatan tersebut dan kewajiban menjalankan ibadah. Jadi penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan hal ini agar semua pegawai
dapat menjalankan keyakinan mereka tanpa mengorbankan tanggung jawab profesional mereka. Kami bawakan contoh di Kota Medan. Ya, kemarin itu setiap event pendidikan ya Pak ya, diselenggarakan di hari Minggu. Padahal kami juga harus secara profesional harus hadir di situ mengikuti kegiatan. Sedangkan ibadah kami juga harus laksanakan. Jadi ini perlu disampaikan kepada instansi-instansi ya, pemerintah, ya, khusus dari pusat juga menyampaikan hal ini kepada pemerintah daerah juga. Itu kan penyelenggaraan kan terkait dengan pemerintah daerah juga. Jadi janganlah kiranya hak-hak kami itu direbut sedemikian rupa. Kami sebagai pegawai juga berhak untuk melaksanakan kegiatan itu, berhak hadir di situ. Karena penyelenggara pendidikan. Artinya kami hadir di situ. Kami punya bagian, punya andil di situ. Sedangkan dilaksanakan pada hari Minggu. Ini sering sekali. Bahkan Pak, kemarin saya sebagai guru penggerak juga, ya sempat itu lokakarya kami diganti, ya dipindahkan. Harusnya pada waktu itu hari Sabtu biasanya. Karena ada, ya mohon maaf, ya karena ada kegiatan keagamaan untuk saudara kita yang beragama Islam di situ, kegiatan apa itu ibadah pokoknya hari besar di situ. Maka dipindahkan kegiatan itu dari ke hari Minggu. Ya, saya protes di situ. Nah, tapi saya menyampaikan dengan memang ya baiklah. Ya, kalau bisa panitia ini mempertimbangkan kembali karena yang mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini bukan hanya yang beragama Islam atau Hindu atau Katolik dan sebagainya, tapi ada yang Katolik dan sebagainya. Jadi tentunya harusnya ini dipertimbangkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan. Jangan nantinya hanya untuk supaya program itu berjalan dengan baik tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan hal yang seperti itu. Ya. Kita ini negara yang pluralisme, ya, negara yang Bhinneka Tunggal Ika. Toleransi itu harus kita laksanakan. Bahkan jawaban mereka apa kemarin itu Pak? Mereka katakan ini dilaksanakan secara nasional Pak. Jadi kami susah untuk supaya mengubahnya kembali. Dilaksanakan secara nasional. Jadwalnya sudah secara nasional. Lalu saya katakan, tidak lulusnya saya sebagai guru penggerak tidak masalah bagi saya. Saya tidak akan hadir pada kegiatan lomba karya ini. Hanya gara-gara itu saya tidak lulus, saya tidak masalah. Tetapi kalau panitia tetap menentukan seperti itu, berarti kita melaksanakan intoleransi secara besar-besaran seluruh Indonesia. Karena itu mereka katakan bahwa pelaksanaan itu secara nasional dan tidak bisa lagi diubah. Tapi puji Tuhan, ya mereka masih bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan, apa yang teman-teman rekan-rekan juga sampaikan, bahwa pada akhirnya Provinsi Sumatera Utara khususnya membuat jadwal terjadi minggu depan Sabtu. Jadi untuk ini Pak, hal-hal yang seperti ini harus kita perhatikan untuk menjaga kenyamanan kita bersama sebagai rakyat Indonesia yang memiliki keberagaman. Jadi hal-hal yang seperti ini dalam program-program kerja dan sebagainya ini harus kita saling menghargai, kita saling toleransi. Tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi dalam hal kegiatan-kegiatan seperti ini tentunya harus dipertimbangkan lebih jauh. Jadi inilah yang mungkin boleh saya sampaikan. Garis-garis besarnya mungkin ada tambahan lagi nanti dari teman-teman yang mungkin belum tersampaikan melalui saya yang bicara hari ini. Saya mungkin persilahkan teman-teman untuk menambahinya kalau ada lagi. Silakan. Terima kasih tadi sudah sedemikian rupa tadi dipaparkan oleh Bapak Ketua Pak Edwin Sepakti. Nah itulah memang dasar kami hadir di rumah ataupun di rumah wakil rakyat ini. Jadi mungkin nanti perwakilan dari Amisaf boleh menyampaikan.
supaya kiranya wakil kami yang ada di sini boleh menyuarakan kembali agar dalam hal perekrutan P3K baik tingkat provinsi itu supaya diupayakan, karena di tahun 2022 itu ada perekrutan tetapi kosong. Lantas di tahun 2023 ada perekrutan tapi dengan kuota yang sangat minim. Dan kerinduan kami Pak, karena kami perhatikan juga di kebersatuan kami para guru agama ini Pak, memang kami luar biasa. Jadi kami memperhatikan begitu banyaknya guru-guru yang honor di sekolah golongan provinsi, contohnya guru SMA SMK, itu masih banyak yang honor yang sudah tua Pak. Sementara beliau itu, rekan kita itu sudah banyak dan sudah bertahun-tahun, bahkan sudah ada lebih 15 tahun honor. Akan tetapi karena peluang daripada untuk perekrutan P3K ini tadi tidak ada, nah disinilah Pak terkadang. Sementara tujuan daripada kita ini tadi sebagai pendidik adalah mencerdaskan anak bangsa. Bagaimana boleh kita mencerdaskan anak bangsa itu apabila kita kesejahteraan dalam hidup itu tidak dipikirkan oleh bangsa kita sendiri. Itulah Pak, kalau memang paling tambahan yang akan saya tambahkan tadi juga P3K untuk tingkat Bigman. Dan juga dalam hal perekrutan P3K juga untuk di luar kabupaten kota masing-masing itu nanti kembali ke kotanya masing-masing, karena kita di sini kan berbicara tingkat provinsi. Oke. Itu yang kedua tadi saya juga semakin mendorong yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua tadi dalam hal adanya peluang perekrutan PPG buat kami guru angkatan dari dinas pendidikan ini, karena sudah terjadi 2 kali piloting kami tidak disertakan guru agama Kristen, sementara guru bidang studi yang lain disertakan. Kami tidak ada kelas, tidak ada jurusan di situ Pak. Dibukalah peluang, karena apa Pak? SK kami itu dari dinas pendidikan. Dan kami sangat rindu mereka itu juga memperhatikan kesejahteraan kami. Jangan ada kami ini seperti dialihkan ke Kementerian Agama. Kementerian Agama juga mereka mengatakan terbatas, tidak ada kuota. Sehingga kami ini bisa sampai rambut memutih, panggilan tidak ada. Seperti saya pribadi, usia sudah 50 tahun. Mengabdi dengan penuh ketulusan hati. Akan tetapi ya, kita semua tidak usah munafik, semua mengharapkan sesuatu itu kiranya kita nikmati. Yang sudah orang nikmati, kenapa orang nikmati? Mereka layak menerima apa yang sudah dilakukan. Kenapa kami ini tidak? Nah di situ bukan ada kecemburuan, bukan Pak, tetapi ya itu hak kami ada. Tapi kenapa kami ditiadakan di dinas pendidikan? Jadi melalui wakil kami, bapak kami, orang tua kami yang ada di kantor ini, bolehlah kiranya menyampaikan apa yang menjadi kemelut di hati kami masing-masing ini Pak, supaya kiranya disampaikan kepada Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Kabupaten Kota disuarakan di dalam hal program-program selanjutnya nanti. Sebagai wakil kami di sini boleh menyampaikan aspirasi kami inilah Pak, keluhan-keluhan dari kami rakyat yang seharusnya memang Bapak dan wakil kami dengar, supaya boleh disampaikan kepada tingkat nasional ataupun di negara kita ini, supaya kiranya semuanya itu boleh ada saling saling mengerti ataupun saling tahu bagaimana keadaan kami dan kerinduan kami. Yang berikutnya lagi Pak, kami juga rindu supaya kepastian kami ini Pak, kami kurang perhatian ini Pak. Kami mengadu ke Kementerian Agama, mereka mencampakkan kami ke Dinas Pendidikan
kami mengadu ke dinas pendidikan, kami dialihkan ke sana. Kami sudah capek Pak kiri kanan, kalau badan ini udah gini-gini ya kami ke sana, sudah kemari, bagaimana, begini Bu, begini Pak. Nah kita ini juga tidak suka ada sesuatu yang membuat menjadi bahan pemikiran, yang membuat bapak-bapak yang ada di atas kami stres. Tidak, kami juga kan bagaimana supaya ada solusi yang terbaik. Semuanya itu pasti ada solusi terbaik kalau kita boleh duduk bersama dan tahu. Terkadang kan sebagai wakil kami di sini tidak tahu apa yang sudah kami rasakan, tapi inilah yang kami rasakan sehingga kami sampaikan kepada wakil kami, wakil rakyat. Nah, supaya kiranya juga kami gimana ya Pak ya, kami ditentukanlah seandainya Pak. Kalau memang kami minta, kami sebagai guru agama ini kalau boleh kami ini dialihkanlah ke dinas pendidikan. Semua kami. Tidak usah lagi kami di bawah naungan Kementerian Agama. Karena kami tidak pernah memperoleh apa-apa dari Kementerian Agama. Apapun tidak ada. Angkatan kami yang dinas pendidikan. SK yang dari Bapak Wali Kota. Tidak pernah dapat apa-apa. Pelatihan, sosialisasi, apapun itu Pak. Kesejahteraan apapun itu tidak. Tapi tanggung jawab kami sangat luar biasa. Tanggung jawab kami ke sana kami berikan. Kami tanggung jawab kami ke dinas pendidikan kami berikan. Nah, ketika kami menyampaikan ke dinas pendidikan, mereka mengatakan kalian di bawah naungan Kementerian Agama. Nah, inilah Pak, kami sudah dibola-bola ini. Jadi kami mungkin harapan dan doa kami, janganlah kami sampai ujur umur kami nanti kami tetap dibola-bola. Mungkin itulah Pak tambahan yang boleh saya sampaikan. Terima kasih. Saudara Pak. Baik, saya sedikit Pak. Nah, jadi untuk melengkapi apa yang sudah disampaikan tadi dengan Ibu, saya mau menjelaskan ini aja Pak. Kami ini kan sebenarnya guru agama diangkat oleh Pemko dengan dinas pendidikan. Namun setelah kami di dalam, nah kami berada di berdiri di dua departemen, departemen pendidikan dan departemen agama. Nah, jadi sebenarnya nggak sulit sih kalau memang pimpinan-pimpinan atau pimpinan-pimpinan kita ini mau. Kalau kami misalnya berdiri di dua departemen, mungkin kami lah cuma yang seperti itu. Kami mempertanggungjawabkan dua, tapi hak kami gantung dua-dua. Nah, jadi harapan kami ke depan ini setelah kami menyampaikan itu, ya supaya kalau kami memang di departemen pendidikan ya di departemen pendidikan aja. Jadi kami bisa fokus dan hak kami pun sama dengan guru yang lain. Karena mereka ini ada kayak lempar-lemparan tanggung jawab. Sementara tanggung jawab mereka itu bagian dari hak kami. Jadi terkadang dua departemen ini membuat kebijakan yang mana dua-duanya nggak ada kami di dalam. Jadi membuat kami ya seperti yang disampaikan kedua tadi bahwa ya akhirnya kami berpuluh-puluh tahun beberapa generasi guru agama ini seperti itu keadaannya, dengan hak yang tidak didapatkan tapi bekerja lebih dari yang lain gitu. Jadi kalau harapan kami supaya ini bisa aspirasi kami ini apa ya jadi diperjelas nantinya, sehingga ini kami mungkin banyak lagi di bawah kami ini Pak yang akan kalau ini enggak jelas, maka di bawah kami ini akan terus saja seperti ini. Karena kami ini pun udah produk kesekian di atas kami yang sudah mengalami ini. Sebelum mereka datang ke orang ke bapak-bapak ya seperti kami ini, mereka terus nanti sampai pensiun tidak menikmati haknya, tapi mengerjakan tanggung jawabnya buat kami. Jadi itu Pak tambahannya. Terus gini Pak,
yang ini kan sekarang program dari Dinas Pendidikan untuk pengangkatan PPG ini tidak ada lagi pretest Pak. Sementara di Dinas Pendidikan di Depak masih melakukan pretest. Ini sisanya yang 718 ini Pak. Setelah kami ini kami nggak tahu, belum tahu kami karena sampai hari kan nggak ada dipanggil, belum ada buka PPG dari Depak. Tapi pun dari Dinas Pendidikan Pak yang dijelaskan Bapak Ketua tadi 90.000 itu Pak tanpa tes. 90.000 mereka ini udah lagi use apa Pak? Ngerjakan apa aja kita bilang ya. Mengerjakan tugas-tugas mereka, lalu setelah itu selesai tanpa pretest Pak. tanpa pretest Pak. Padahal kami sekarang ini Pak, kadang kami buka simpatika dari Depak, kosong Bapak. Buka dari PKB, kosong Bapak. Kadang ginilah kami di laptop Pak. Tapi malah lebih karena kita bertanggung jawab di departemen. Kita memberi laporan ke Depak, kita memberi laporan ke dinas PMM sama semua Pak. Kita kerja sama dengan guru kelas. Kita bekerja kita itu sama guru kelas, sama semua Pak, melalui PMM semua. Siang malam juga ya kita nggak tidur Pak kalau udah sempat kita ngerjakan PMM. Tapi kita ada lagi kerja kita dari Depak, ya nggak ada dari Depak. Begitu uang mau keluar, kita gigit jari, dia gigit ayam. Jadi di sini Pak, makanya dibilang ya kalau nanti ini nggak sampai sama ketua dan ketua nggak bawa ini ke atas, ya sampai di sini lah masa depan kami Pak. Generasi masih itu. Tapi generasi kami di bawah kami seperti inilah mereka. Jadi itu sebabnya kami tadi bertekad atau berkuat bersama ketua. Tapi kami anggap ini sudah orang bapak-bapak ini perwakilan dari ketua. Jadi itu yang kami sampaikan dulu Pak. Terima kasih. Banyak tadi yang dua departemen ini. Jadi kalau yang saya rasakan saya lebih tahun 2013 nah saya melihat regulasi yang dilakukan saya melihat ya di pandangan saya dan saya mereka pengawas ini kan mereka itu memang
juga gitu. Tetapi tidak, hah? Gitu. Jadi apa gunanya kami di Departemen Agama? Apakah hanya PPG pun tidak ada terbuka? Nah, apa mungkin ya? Ini sebenarnya dilema sudah lama dari bapak saya juga PNS Pak. Dari dia juga naungan dari dinas pendidikan sampai sekarang dia belum sertifikat, sampai sudah tua pensiun. Jadi dia arahkan juga kami di dinas kalian bapak itu adalah hak dan kewajiban hak kita sebagai pengajar. Bedanya apa guru kelas? Kalau bapak bilang, ayo pada semua siap kan ke depan kita dari segi apa? Gitu. Kami juga ada di S3 S2. Jadi tidak ada alasan kalau memang pihak pemerintah ini mendengarkan aspirasi dan membuka peluang wadah untuk guru-guru agama Islam suku guru agama lah saya dan mereka pun sebenarnya menangis juga kan. Jadi itu kayak kami tadi sangat kecewa sih, kecewa masalah ini disampaikan Bapak sudah kami memberikan ini menjadi sebuah apa ya Pak, sebuah kepercayaan, bukan kepercayaan bahasanya, sebuah mandat yang harus kasih tahu sama Pak Ketua. Kalau bisa direkam suara-suara kami ini seperti sia-sia. Bapak panjang umur, mendengarkan aspirasi kami sehat, dan perjuangan ini pasti akan sebelum saja sih dari saya. Memang sudah banyak yang disampaikan oleh kami, dan itu yang menjadi harapan kami Pak. Apa yang menjadi suara kami pada hari ini supaya didengarkanlah oleh wakil kami, karena tadi Pak saya buka grup, karena ketepatan kami ada grup yang namanya guru agama yang sudah lulus tes Sumatera Utara. Perlu Bapak ketahui ada rekan kami dari Nias itu tepat tanggal 11 Juli 2024 atas nama Bapak Bahari itu meninggal dunia, dan sampai dia meninggal dunia pun dia tidak dipendidikan. Padahal di sana kami yakin juga semua guru agama sudah melakukan tugas dan tanggung jawab. Hanya karena tadi itu Pak tidak kami temukan jawaban kami dari Kemenag, dari dinas pendidikan, yang menunggu sampai menunggu ajalnya dan mendapatkan apa yang menjadi. Dan itulah yang menjadi suara hati kami Pak. Kami letaknya di mana ini sebenarnya? Apa yang menjadi tanggung jawab baik dari Kementerian Pendidikan dan dinas pendidikan, baik dari Kementerian Agama, kami sudah kerjakan. Tapi hak kami, kenapa kami ya seperti yang disampaikan kami kita. Makanya tadi saya mencoba membuka, karena bukan hanya Bapak itu, mungkin ada Bapak yang lain tapi saya tidak temukan dan gambar itu tidak ada. Tapi sampai saya buka terus itu Pak, scroll, karena udah banyaknya Pak, kami ada 718 orang di grup itu, dan itu yang WA istrinya. Ketika mendengarkan itu banyak yang mengucapkan hanya berduka cita, ya kan tidak bisa buat. Makanya kehadiran kami di sini sangat-sangat besar, harapan kami, suara kami, aspirasi kami didengar. Karena hanya yang bisa kami lakukan sebagai seorang tenaga pendidik yang sama-sama memiliki tanggung jawab mencerdaskan anak bangsa. Katanya guru itu yang dibulus dan ditiru. Pendidikan Indonesia ini ada di tangan guru, tapi apa yang menjadi hak kami, ya mohonlah kami juga mendapatkan itu, supaya seperti yang dikatakan ibu tadi sampai umur hidupnya kami baca tadi, saya tadi cari Bu ya, dan rekan saya itu menuliskan Pak lulus pretest 2021 2022 Bapak itu tidak dapatkan habis. Tanggung jawabnya saya yakin Bapak itu sudah kerjakan di dunia sana. Itulah istrinya yang bilang suami saya sudah itu tepat 11 Juli 2024 istrinya kirim jam 11 malam. Iya, ini masih saya screenshot. Terima kasih.
memang saya garis bawahi kembali dari Pak, mohon supaya proposal itu tadi yang intensif tadi mohon segera ditangani, karena ini sudah sekitar 2 bulan sudah dilayangkan oleh dinas budaya. Dan juga dengan lampiran dulu program tadi, jadi sejalan ini dengan supaya langsunglah kiranya boleh direalisasikan dalam PPD dalam jabatan. Jadi inilah permohonan kami, dan khususnya tadi juga untuk pembukaan PPD bagi teman-teman yang belum, karena yang sudah prioritas kemarin hanya sampai 2002 terakhir. 2003 nggak ada lagi, 2024 ini belum ada lagi. Makanya ini kami mohonkan supaya segera transformasi ini tadi dibuat sehingga jangan ada lagi istilahnya diskriminasi lah kepada kami guru agama ini, khususnya guru pendidikan agama Kristen. Jadi inilah yang mungkin boleh kami sampaikan pada saat hari ini, Pak, atas perkataan kami, ucapan kami, kehadiran kami di tempat ini. Bila ada kekurangan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya sampaikan mohon maaf kami juga kepada Bapak Ketua dan secara pribadi dari organisasi pendidik siswa Kristen Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Saya juga ucapkan terima kasih atas segala perhatian yang sudah sarana-prasarana yang sudah disediakan bagi kami untuk boleh beraudiensi pada saat hari. Jadi inilah mungkin yang boleh kami sampaikan. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita sehat-sehat dalam menjalankan tugas kita. Ya, terima kasih. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya perkenalkan diri Bapak Ibu. Saya Marta Baginda Murti Siregar, tenaga ahli Bapak Ketua. Di sebelah saya ini Abang Yosef Egen Bangun, tenaga ahli Pak Ketua DPRD juga, dan satu lagi beliau tidak hadir, Bung Rikson Tandalu. Jadi tim ahli Ketua DPRD Sumut itu ada 3 orang. Saya sehari-hari berprofesi sebagai tenaga ahli, juga menjadi akademisi, dosen di beberapa universitas, dan Pak Yosef juga sama. Jadi kami sudah mendengar dan mencatat poin-poin penting yang menjadi keresahan kita bersama, Bapak dan Ibu. Gunanya nanti diskusi kita ini, kami sebagai tenaga ahli akan menyampaikan kepada Bapak Ketua. Apabila nanti dirasa perlu untuk penajaman, kita nanti berdiskusi selanjutnya, kita akan coba jadwalkan. Perjuangan kita terkait dari tadi Kementerian Agama dan satu lagi Kementerian Kemendikbudristek, ya kan? Dari Dewan khususnya itu kan ada yang namanya rapat dengar pendapat. Nanti di Komisi E, disitulah nanti kita akan bicara, nanti akan diundang dinas provinsi ya pendidikan. Kemudian nanti akan ada kita bisa konsultasi ke kementerian. Dari Dewan akan konsultasi bagaimana ini tindak lanjut seperti apa. Jangan ada seperti tadi digantung, di sini enggak, di sana enggak, kan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, persoalan kuota yang ada di Sumatera Utara dan menjadi atensi kami yang pengabdiannya sudah puluhan tahun yang belum ikut. Yang saya lihat di sini umurnya 50 tahun yang ke atas kan gitu kan. Itu berapa orang kira-kira itu, Pak? Dari 1.700 ini ya yang baru tadi. 700 itu yang lolos pretest. 700 kan dari yang 1.700 tadi awalnya. Iya, 1.700 se-Indonesia. Oh, itu se-Indonesia. Oh, oke. Berarti 700 yang se-Sumatera Utara. 718. Itu juga nanti jadi perhatian kita bersama. Kemudian bagaimana persoalan penyesuaian yang tadi Bapak sampaikan itu sudah kami catat juga. Aspirasi terkait infrastruktur, terkait adanya apa kita bilang kesenjangan lah di lapangan. Seperti itu kan Pak. Jadi keresahan kita bersama.
Pak Ketua dulu juga dari Komisi P, dan beliau kan juga akademisi, mantan dekan, mantan kepala direktur 3, kepala prodi. Jadi beliau sangat paham dan sangat aware dengan persoalan pendidikan. Pak Ketua juga kemarin menjadi keynote speaker ketika BPIP mengadakan peluncuran buku teks Pancasila untuk Yayasan Pendidikan Agama Islam di bawah naungan Kementerian Agama. Jadi pendidikan Pancasila itu masuk ke sekolah-sekolah agama yang di bawah Kementerian Agama. Bapak Ketua yang jadi keynote speaker. Dan saat ini DPRD Sumatera Utara sedang membahas Ramperda Pendidikan Pancasila yang tengah dibahas. Nah, artinya ini sejalan, Bapak Ibu. Jadi kami ini akan kami sampaikan, dan jangan Bapak Ibu jangan takut, jangan ragu, gitu kan. Nanti ketika kita sesuaikan jadwal, bagaimana nanti dari tanggapan Bapak Ketua, yang saya pasti nanti kalau memang apa, nanti kan akan dihubungi di kontak person ya. Udah ada Bung Jack ya? Iya. Jadi ada lagi kira-kira Bang Yusuf? Ya. Saya mengucapkan terima kasih Bu, dan rasa hormat yang tinggi kepada Bapak dan Ibu yang sudah datang. Memang tempat di sinilah tempat kita mengadu, mengulas semua permasalahan. Kami banyak menerima dari berbagai lapisan masyarakat. Persoalan agraria, persoalan kesehatan, persoalan pendidikan, semua itu menjadi catatan kami. Dan itu menjadi tugas. Yang namanya tenaga ahli ini sebenarnya tukang bisik-bisiknya ini, tapi kebanyakan didengar. Syukurnya kan gitu. Iya kan? Itu juga. Ya mudah-mudahan kita akan bertemu lagi dan segera ditindaklanjuti. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita tutup? Oke. Jadi Pak, ini semuanya yang sudah disediakan sama kami dan tempat waktu semuanya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya tutup. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Boleh di sini? Menjajah ke depan Pak, nggak apa-apa. Ini Pak Ketua, jalan ini kan, nah, biar ada bukti nanti. Bapak Ibu, 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2. Oh, boleh. 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3. Siap, Pak Ketua. Terima kasih. Iya Bu. Terima kasih banyak. Iya. Oh iya. Ini boleh juga. Regar-regar semua. Kali itu. Iya Pak. Terima kasih Bapak. Iya. Pak. Oh sering kan Bapak? Sering kan di sini Bapak? Dulu juga. Sekali yang regar juga yang suka begitu. Memang nggak bisa ya. Silakan kalau mau dinikmati di sini silakan Bu. Iya. Boleh Pak. Boleh Pak. Iya. Pak Jateng. Kalaupun ada nanti lagi panggilan, nanti kita tunggu. Bosan lagi 2 lagi ini juga. Boleh. Oh, ada ini kue dari KPR. Iya. Soalnya kita di Jawa, kami di ayah. Ini Ah,
kita ini sudah berakhir pada hari ini, karena kita juga perlu mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan. Pada saat hari ini kami sudah menyampaikan berbagai macam aspirasi kami, khususnya guru-guru pendidikan agama Kristen yang ada di Provinsi Sumatera Utara, yang ada di 33 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara itu. Banyak yang sudah kami sampaikan tadi Tuhan. Dan oleh sebab itu kami kembali mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih atas terselenggaranya audiensi ini. Walau pada hari ini kami boleh beraudiensi, berdiskusi dengan staf ahli di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati beliau-beliau sehingga boleh menyampaikan dengan akurat sesuai dengan apa yang menjadi harapan kami kepada Bapak Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara dan khususnya sampai kepada pusat nantinya Tuhan, sehingga ada transformasi baru yang boleh kami rasakan, yang boleh kami dapatkan, sehingga lewat itu semuanya kami guru-guru pendidikan agama Kristen boleh bersuka cita dan boleh kembali mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan kami lewat apa yang kami terima daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu pada saat hari ini, buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami tidak memiliki kekuatan apapun, daya apapun, dan kepintaran apapun dalam menyampaikan, tetapi buat kuasa Roh Kudus-Mu yang mengajari, memimpin kami, menyertai kami, sehingga pada saat hari ini Tuhan kami boleh selesai dalam melaksanakan audiensi kami di tempat ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semuanya, kiranya Engkau menyertai kehidupan kami semuanya, dan kiranya Tuhan memberkati setiap guru-guru pendidikan agama Kristen di Provinsi Sumatera Utara. Apapun yang menjadi kebutuhan keperluan mereka Tuhan sudah sediakan, dan lewat itu Tuhan mereka juga boleh mempermuliakan Tuhan dengan tidak bersungut-sungut dalam melaksanakan tugas mereka dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, sebentar kami mau berpisah dari tempat ini. Kiranya nantinya mungkin ada ke depan pertemuan-pertemuan kami selanjutnya. Tuhan, Kau tetap memberkati dan menyertai kami. Dan juga Tuhan, kami boleh berpisah dari tempat ini, kami mau pulang ke tempat kami masing-masing. Tuhan, Engkau sertai, jauhkan kami daripada mara bahaya, dan berikan kami kesehatan dan berkat-berkat melimpah bagi kami semuanya di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri pertemuan kami ini. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur kembali. Haleluya. Amin. Amin. Oke, dadah.